Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Pembiayaan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemasaran Pembiayaan. Nah, di kelompok kami, nama-nama anggota diantaranya ada yang pertama, Gamal Laisa dengan NIM 194231177, Latifah Zahra Zakia dengan NIM 194231188, Ririn Tri Utami dengan NIM 194231196, Mei Safni Aurani dengan NIM 194231186, Enci Osa Najla dengan NIM 194231195, dan saya sendiri Mutia dengan NIM 194231193, dan Emi Elisa dengan NIM 194231181. Nah, di sini kami akan membawakan dengan topik pembahasan yaitu konsep pemasaran, strategi pemasaran, tahapan pemasaran, dan penjualan atau selling. Kemudian akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, konsep pemasaran. Next. Konsep pemasaran merupakan suatu proses untuk mempresentasi, memahami, menstimulasi, dan memenuhi kebutuhan target market yang telah dipilih secara khusus. Pemasaran diartikan sebagai proses pemindahan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen. Namun, cakupan kegiatan dalam pemasaran cukup kompleks karena meliputi berbagai jenis kegiatan seperti menganalisis potensi pasar dan perilaku konsumen, pengembangan produk, penentu harga, pendistribusi, dan promosi barang yang dijual. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai proses dari perencanaan dan pelaksanaan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan organisasi. Next. Pemasaran dalam perbankan merupakan suatu proses penyelarasan antara produk dan layanan perbankan yang dimiliki oleh bank dengan kebutuhan pasar. Proses pemasaran ini mempengaruhi hubungan antara produk dan layanan perbankan yang dimiliki bank dengan keinginan dan kebutuhan nasabah, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pesaing dalam menghadapi aktivitas pemasaran yang dilakukan tersebut. Aktivitas pemasaran dalam industri perbankan berfokus pada konsumen atau nasabah itu sendiri. Pemasaran menjadi orang yang melayani dan berusaha mengetahui produk serta jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam aktivitas pemasaran jasa bank, ada dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu kegiatan pemasaran untuk memasarkan dana dalam bentuk simpanan dan kegiatan pemasaran untuk memasarkan dana serta jasa-jasa perbankan lainnya. Next. Komponen utama dalam pemasaran. Yang pertama, industri atau pemasaran produsen, yaitu komponen perusahaan yang memproduksi produk yang sama atau bank. Yang kedua, konsumen atau pasar, yaitu pembeli produk individual baik perorangan maupun organisasi. Yang ketiga, lingkungan pemasaran, yaitu sesuatu yang mengelilingi usaha pemasaran dan merupakan pelaku serta kekuatan di luar pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Yang pertama ada analisis SWOT, yang berisi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi produk atau jasa bank ketika berkompetisi di pasar. Riset pemasaran juga harus dapat memetakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi lingkungan eksternal untuk memetakan peluang dan ancaman atau market review, dan identifikasi lingkungan internal untuk memetakan kekuatan dan kelemahan bank dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, identifikasi segmen pasar dan target nasabah yang akan dituju. Yang ketiga, identifikasi faktor kunci keberhasilan pemasaran produk atau jasa dan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar.
Dan yang keempat, identifikasi faktor apa saja yang menjadi nilai unik, dapat ditonjolkan dan mudah menancap di bank konsumen. Next. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan komponen yang diperlukan pemasaran yang digunakan oleh bank untuk mencapai tujuan pemasarannya pada suatu target market. Bauran pemasaran terdiri dari 4, yaitu pertama ada produk, merupakan jenis produk atau simpanan atau pembiayaan, dan jasa perbankan yang akan memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah. Yang kedua, price, merupakan tingkat suku bunga atau komisi atau fee yang ditawarkan kepada nasabah atas pilihannya menggunakan suatu produk atau jasa bank. Yang ketiga, place, termasuk distribusi, merupakan outlet-outlet bank atau ATM yang menjadi akses bagi nasabah dalam berhubungan dengan bank terkait kebutuhan mereka terhadap produk atau jasa bank. Dan yang keempat, promotion, merupakan suatu aktivitas dan materi untuk mengomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah, baik secara langsung maupun melalui pihak lain. Kemudian selanjutnya ada tahapan pemasaran. Next. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, pada tahun 1996 membagi 3 tahapan besar dalam pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan atas kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Kemudian yang kedua ada targeting, yaitu proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa segmen pasar untuk dimasuki. Dan yang terakhir ada positioning, yaitu menetapkan pemosisian bersaing untuk produk atau jasa dan menciptakan bauran pemasaran yang terinci dengan mengatur agar suatu produk menduduki tempat yang jelas berbeda dan dikehendaki relatif terhadap produk pesaing dalam persepsi konsumen sasaran, serta nilai unik atau nilai lebih yang menancap di benak konsumen. Selanjutnya penjualan. Next. Selling atau menjual adalah proses atau usaha menawarkan produk kepada nasabah agar nasabah mau membeli produk yang ditawarkan. Penjualan langsung merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Penjualan langsung lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasionalitas atau karena adanya keuntungan tambahan yang diberikan oleh suatu produk. Wujud penjualan langsung dapat ditemui dalam bentuk promosi penjualan, penjualan pribadi, penjualan langsung, dan merchandising, serta point of purchase. Next. Selanjutnya ada media penjualan. Yang pertama, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan fungsi dari marketing komunikasi yang memperbesar aksi dengan menambahkan insentif dalam menawarkan merek. Promosi penjualan ini didesain untuk jangka pendek dan dikatakan berhasil apabila berhasil meningkatkan dan mempercepat jumlah penjualan produk dalam waktu singkat. Yang kedua, penjualan pribadi. Penjualan pribadi merupakan bentuk penjualan langsung yang dilakukan dengan cara tatap muka. Seseorang pemasar akan menawarkan produknya sebagai solusi atas permasalahan yang sering dialami konsumen. Dalam penjualan pribadi, terdapat jalinan komunikasi interpersonal atau dua arah antara pembeli dengan penjual. Yang ketiga, penjualan langsung. Penjualan langsung menggunakan sistem log tertutup, interaktif, dan pengiriman pesan yang bertujuan mengubah tingkat laku konsumen. Sistem penjualan langsung digunakan untuk menciptakan respon konsumen secara langsung dan mempengaruhi tingkat laku konsumen untuk dengan segera membeli produk tersebut, karena ada tambahan manfaat yang diberikan. Terakhir, penjualan merupakan kegiatan untuk menciptakan gambaran merek brand image sampai ke tingkat pengecer. Titik pembelian atau point of purchase atau POP adalah kegiatan untuk menampilkan produk di tempat-tempat strategis di sebuah toko dengan tujuan menarik perhatian konsumen terhadap merek tersebut.
Kemudian ada teknik penjualan. Yang pertama ada telesales atau telemarketing, yaitu penjualan dengan menggunakan database nasabah yang sudah ada dan telepon. Yang kedua ada cross-selling, yaitu penjualan dengan memanfaatkan data nasabah yang ada dan dengan memberikan fitur serta nilai produk lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada consultative selling, yaitu penjualan di mana penjual berperan sebagai rekan bisnis jangka panjang dan penasihat bisnis sebagai nasabah. Penjual mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan strategis nasabah. Yang keempat ada canvassing, yaitu teknik penjualan dengan langsung mendatangi tempat usaha, rumah, pabrik, atau calon debitur. Teknik ini sebaiknya dikombinasikan dengan consultative selling. Selanjutnya ada siklus penjualan. Yang pertama ada prospecting, yaitu merupakan kegiatan awal yang sangat penting bagi financing officer. Kegiatan ini berupa kegiatan mengumpulkan nama calon debitur sebanyak mungkin dari berbagai sumber, seperti kegiatan pusat pengaruh ataupun door-to-door. Kemudian mengklasifikasikan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti berapa lama usaha calon debitur sudah berjalan, dilanjutkan ke langkah berikutnya. Yang kedua ada approach. Dalam tahap ini, financing officer melakukan pertemuan langsung dengan calon debitur secara tahapan, seperti melakukan pembukaan dan perkenalan, mengecek waktu luang prospek. Yang ketiga, menyampaikan tujuan, melakukan pencairan fakta, dan mengidentifikasi peluang dan kebutuhan. Yang ketiga ada presentation. Presentasi baru dilakukan setelah ada kepastian akan adanya peluang dan kebutuhan prospek. Yang perlu dilakukan dan diperhatikan pada saat presentasi, yang pertama, sebelum masuk ke presentasi produk, pastikan bahwa produk yang akan dijelaskan merupakan alternatif solusi bagi prospek. Yang kedua, persiapan diri dengan mengetahui, memahami, dan melakukan latihan untuk mempertajam pembahasan terhadap produk. Yang ketiga, melakukan penekanan terhadap keunggulan produk dan layanan. Yang keempat ada trial closing. Setelah melakukan presentasi, penyediaan produk dan layanan secara menyeluruh, tiba saatnya untuk melakukan penutupan kepada prospek. Hal ini dilakukan untuk mengetahui minat dan reaksi prospek terhadap apa yang telah disampaikan. Berikut tahapannya trial closing. Yang pertama, arahkan ke tahap closing. Yang kedua, perhatikan sikap atau attitude prospek. Yang ketiga, perhatikan pendapat atau reaksi prospek. Yang keempat, perhatikan apakah problem prospek sudah terjadi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.